Oke Polo, unit Vario 150, yang tak prediksi ya di awal tadi ketika tes drive itu ada suara ngeletrek itu yang dikiranya konsumen itu dikiranya itu rumah roller, karena interupsi pertama servis itu mas ganti rumah roller, kemudian rollernya gitu, terus kampas gandel dan sebagainya, karena dirasa masalah tenaganya itu memang drop ketika panas, itu tenaganya drop atau berkurang gitu loh, tidak seperti layaknya atau karakter dari Vario 150. Nah ini mas sudah tak penguar, tinggal analis apa saja kerusakannya, monggo jenengan disimak sendiri atau dilihat sendiri kerusakan apa saja nanti yang timbul gitu. Yang pertama mas, prediksinya itu tepat atau akurat itu di bagian piston mas, punya jenengan. Nah bagian piston mas ini belum terlalu parah tapi barat memang. Indikasi apa mas? Indikasi bahwa mangkok oli itu pasti bermasalah mas, karena ketika tak lihat bagian dalam itu banyak residu-residu yang nempel yang warna hitam-hitam itu mas, jadi mengakibatkan jalur pompa oli di bagian mangkok oli itu, karena ini kan tidak pakai pompa oli ya, pompa oli hanya khusus ke bagian head, tetapi untuk pelumasan piston itu hanya mengandalkan pada bagian mangkok oli mas. Ketika mangkok oli itu trouble ya seperti ini hasilnya. Nah piston mas barat, nah punya jenengan barat mas. Nah bisa dilihat, disimak, nah banyak goresan-goresan mas di sini dari ujung tepi sini sampai ke sini mas. Kemudian di sini terlihat mas terjadi kebocoran kompresi dinamis. Wajar mas kalau motor ini tidak bertenaga punya jenengan. Mungkin awal ketika dingin ya oke-oke aja mas, tapi ketika suhu mencapai maksimum mesin panas drop tenaganya. Nah ini oli menyusup dari ring oli masuk ke bagian depan piston, kemudian terbakar bersamaan dengan terjadinya timing pengapian. Memang tidak ngebul mas, tidak terlihat kasat mata. Ini bagian punggungnya sebelah juga barat, ini juga barat mas, termasuk barat parah. Satu dari jalur pompa oli, yang kedua dari model atau kolterannya mas, itu terlalu gimana ya kalau menurut saya, bawahnya itu terlalu seret, kemudian tengahnya itu agak seret, kemudian ujung mas longgar ya seperti ini mas ketika oli itu tidak lancar. Kemudian di sini terlihat punya jenengan ya. Nah hasil dari kompresi dinamis mengalami kebocoran mas, hitam. Ini hampir tidak tersentuh sama linder berarti mas. Kalau tersentuh sama linder mas tidak akan tertinggal model kerak seperti ini. Kemudian di bagian sebelahnya mas bersih. Ini contoh dari kebocoran kompresi dinamis. Wajar kalau punya jenengan drop tenaga nih. Itu analis pertama mas, bahwa piston bermasalah. Ini sudah oversize 50 mas, harus naik oversize ke 075. Kalau 075 tidak bersih berarti oversize 100 itu, atau naik 1 mili daripada linder standarnya atau ukuran standarnya. Itu yang pertama. Kemudian bagian buring mas atau lindernya juga baret. Ini yang bagian bawah punya jenengan. Nah banyak bekas-bekas baretan mas atau noda ya. Ini yang menyebabkan mas salah satu kadang volume oli berkurang atau berkurang namun sedikit, kemudian timbul suara kelatrak mas kalau orang bilang itu. Nah atas bawah, tapi kok nggak ngebul mas, itulah istimewanya. Ngebul sebenarnya mas cuman di RPM atas, dan ngebulnya itu berbeda dengan motor-motor tipe bebek lainnya seperti C-Series atau Yamaha pada lainnya, misalkan Jupiter, Vega dan sebagainya gitu mas. Kalau sistem injeksi itu mas, ring kompresi atau ring piston itu masih bisa menahan sedikitnya kompresi, namun ketika panas mengalami penguaian ya punya jenengan drop tenaganya itu mas.
Itu 2 poin ya mas punya jenengan, makanya kan tak cek dulu mas, tak cek dulu kalau unit sudah di depan mata enak mas ngecek analisa. Makanya kan jenengan interupsi mas ganti rumah roller, tak cek dulu. Ketika tak cek semuanya tidak masalah, berarti kan di bagian engine tengah. Nah ini loh mas, sistem polterannya punya jenengan di bagian bawah sini mas, itu keras, dorong maju ke depan keras mas. Nah keras sampai sini, nah sampai ujung mas punya jenengan longgar baru. Tapi ketika dipukul mas, dipukul ya. Itu analis pertama ya mas. Terus mas, piston nih terlalu longgar punya jenengan. Nah terlalu goyang parah mas. Nah ini mas model kolterannya yang mungkin kurang sesuai. Tidak ada istilah inrayen kalau saya mas. Kalau memang kolterannya bagus mas ya bagus, tanpa inrayen pun langsung ke gear ya. Kalau kolterannya bagus ya bagus. Berarti solusi oversize naik 075, nih 075 tidak bersih ya naik 100. Terus kompresi klep sekalian tak cek punya jenengan, misalnya bos klepnya longgar ya wajib ganti. Tidak ada tawar menawar sih mas, ini urusan klep itu tidak ada tawar menawar, apalagi dengan masalah dana loss. Oke siap, ketika jenengan dana loss pun tidak akan saya gunakan dengan cara apa namanya ya asal ganti ndak mas. Intinya sing perlu ganti ya ganti, ndak ya memang misalkan masih bisa dipakai ya tetap pakai. Untuk klep mas termasuk aman sebenarnya, termasuk aman, tapi tak coba lagi mas, tak coba 2 kali. Bocor ya mas punya jenengan, tak coba 2 kali tetap yang kedua mas. Bocor semua mas. Oke mas, PR berarti ya skru klep, terus tak cek nanti bagian bos klep nek longgar ganti, ndak longgar ya ndak usah ganti, tapi sel klep wajib ganti mas. Terus polter berarti punya jenengan. Udah itu PR-nya. Untuk radiator mas, radiator atau punya jenengan sih ndak masalah, karena airnya masih kondisi atau volumenya masih standar atau masih utuh, berarti otomatis untuk sirkulasi radiator tidak mengalami masalah mas sebenarnya. Terus bagian lubang reservoir juga termasuk bagus mas pemasangannya, atau mekanik sebelumnya itu termasuk rapi mas. Untuk pola pemasangannya termasuk rapi ya, dalam sedikit tidak apa-apa, cuman kan masih ada lubang, tidak masalah mas. Untuk radiator saya yakin tidak mengalami trouble atau malfungsi ya, jadi tidak usah dibongkar, karena untuk air radiatornya juga kondisi volumenya bagus. Dan ini motor kan jenengan juga baru luar kota, dalam arti perjalanan dari Purwodadi tidak salah ya mas, atau Gubuk gitu loh. Oke mas, PR-nya berarti punya jenengan
Screw klep nanti cek juga di bagian bos klep, terus punya jenengan ganti piston itu.